Nomi juga kemarin pernah ikut ini Kak, lomba yang di UIR di Harmoni Perjuangan. Wow. Produktif itu bukan sama dengan kita gerak doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di S2P So Sibuk Podcast. Bersama dengan aku Nurul. Dan aku Aulia. Kali ini kita akan membahas suatu podcast nih yang agak mulai serius nih ya dari podcast-podcast kita yang lain, di mana pembahasan kita kali ini akan membahas seputar yang biasanya kita lakukan sebagai mahasiswa, pelajar maupun orang-orang yang sudah dewasa ya, dimana yaitu kita itu sebenarnya cuman kita itu produktif atau cuman sekedar sibuk aja nih. Gimana Nurul? Agak berat nih ya pembahasan kita kali ini ya. Jujur berat. Dimana kita akan sharing-sharing juga bersama teman-teman kita yang jauh-jauh nih datang dari SMA Negeri 5 Pekanbaru. Ada Naomi sama ada Lasta nih guys. Iya, gimana kabarnya Naomi dan juga Lasta? Baik Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, kali ini sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih, kami udah sedikit membedah nih. Membedah ya Nurul. Yes. Pengalaman atau organisasi yang pernah diikuti oleh Naomi dan juga Lasta nih. Boleh disebutin nggak atau Sepil lagi ya. nih biar warga-wargi kita tahu nih. Betul, Dari Lasta dulu ya. deh. Izin ya Kak, mau Oke. Lasta ceritain nih Iya. apa aja sih pengalaman yang Lasta pernah ikutin. Nah sebelumnya Lasta tuh sekarang ya masih kelas 10 SMA di SMA Negeri 5 Pekanbaru. Nah Lasta ini sebelumnya dari SMA sendiri di SMP sudah banyak mengikuti organisasi. Contohnya Lasta itu adalah wakil ketua OSIS dulunya, terus juga ketua PIKR, ketua eskul musik vokal. Jadi Lasta udah cukup banyak belajar di leadership gitu. Communication juga, karena Lasta juga hobi banget pengen jadi MC juga. Hobi gitu, benar. Nah waktu di SMA Lasta makin memperdalam lagi semua yang udah Lasta bangun tadi di SMP. Jadi Lasta pertamanya itu ngira kalau di SMA bakal nggak bisa seperti di SMP, bakal banyak teman-teman yang lebih jago atau kayak gimana ya Kak, jadinya takut gitu untuk coba. Tapi waktu Lasta join jadi OSIS di SMA Negeri 5 Pekanbaru, di situ Lasta mulai tumbuh, mulai banyak ikut kegiatan, dari kegiatan-kegiatan luar sekolah, dari dalam sekolah. Nah dari situ Lasta diamanahkan dari guru jadi ketua PIKR. Setelah itu ketua PIKR Syifa di SMA 5 Pekanbaru. Nah terus dari situ juga Lasta sama teman-teman Lasta itu ikut kegiatan di luar sekolah namanya We Help To. Nah We Help To ini adalah komunitas luar sekolah yang fokusnya adalah membantu masyarakat gitu. Contohnya kemarin kami udah bantu masyarakat Aceh yang terkena bencana. Nah itu memang kami sendiri nih pelajar yang turun langsung ke sana. Bukan turun langsung ke daerahnya, tapi turun langsung untuk mengumpulkan donasinya seperti itu. Nah terus juga setelah itu Lasta dan teman-teman Lasta 3 orang, ada Oka, Yusuf dan Lasta itu membuat komunitas baru yaitu tentang yaitu Garage Teenagers. Bisa dicek Instagramnya kalau mau. Nah, Garage Teenagers ini adalah Tunggu di sini nanti. oh ya benar. Nah, jadi Garage Teenagers ini adalah komunitas pelajar di luar sekolah yang kami bangun sendiri 3 orang, memang pure 3 orang. Dan kami di sini fokusnya adalah mewadahi teman-teman yang suka ngeband. Teman-teman yang suka bermusik, suka fotografi, pokoknya kegiatan, yap benar banget. Yang dikira orang tuh orang nakal gitu ya, karena sering pulang malam ngeband, ngapain sih cewek ngeband segala macam. Yang dikira orang nakal, padahal itu tuh bantu berkembang gitu. Jadi di situ kami mewadahi teman-teman di Pekanbaru khususnya untuk bisa berkarya. berarti cakupannya nggak hanya SMA Negeri 5 Pekanbaru aja, berarti Bener banget. boleh SMA lain Boleh. join gitu ya? Boleh join. Terkadang Kak, setiap event kami kan eventnya kayak gigs atau konser gitu ya, tapi yang pelajar gitu. Nah terkadang itu nanti anak-anak kuliah kayak anak-anak Unri, UIN juga kadang ikut Kak. Join ya, Nanti meramaikan. posting bareng tuh mereka. Gitu. Kan sih, mantap. Berarti
ya kita lihat sendiri ya kegiatan Lasta ini cukup padat ya teman-teman pendengar lainnya. Cukup padatnya padat. Lumayan padat. Sekarang kita coba nih menggali lebih dalam dari sisi Naomi nih, pengalaman dan organisasi apa yang pernah diikutinya. Boleh Naomi? Oke, halo kakak-kakak semuanya. Naomi pelajar kelas 10 SMA dari SMA 5. Nah, Naomi di sini punya 2 pengalaman, yaitu bidang akademik dan non akademik. Nah, di bidang akademik sendiri itu Naomi dari kelas 7 SMP sampai sekarang ya puji Tuhan Naomi berhasil ngeraih juara umum gitu. Itu juga karena didukung dari bimbel akademik. Nah, kalau untuk di bidang non akademiknya Naomi di sini kebiasaannya di nyanyi sih Kak, nyanyi. Bukan juga sama kayak Lasta. Ya, Naomi juga kemarin pernah ikut ini Kak, lomba yang di UIR di Harmoni Perjuangan. Wow. Tahu gak? Enggak. Kemarin itu Tapi Bang pernah Egi udah dengar. nonton. Bang Egi udah nonton Naomi. Tapi kita pernah dengar ya sekilas-sekilas nih informasinya. Pernah dengar sih. Nah, itu puji Tuhan Naomi dapat juara 2 tingkat provinsi. Ya. Terus untuk pernah juga juara 2 di Riau Vokal Solo Competition. Juga pernah di juara 3 di Revive Dharma Loka. Wow. Nah, untuk pengalamannya juga Naomi di sini pernah ikut kompetisi Bujang Dara. Kakak-kakak tahu nggak Bujang Dara? Tahu. Di situ Naomi pernah ikut dan Naomi berhasil dapat top 15 Dara Cilik Pekanbaru. Wow. Nah, Itu umur berapa ikut Bujang Dara? baru kelas 10 kemarin Kak, bulan September yang kemarin. Baru. Ya. Baru Kak. Ya, Oke. Oke, baru. Dan Naomi juga di sekolah diamanahkan oleh ketua OSIS untuk menjadi bendahara 2 OSIS di sekolah. Alhamdulillah. Cukup sibuk ya Anda ya. Insecure saya. Kalau gimana sih menurut pandangan Naomi dan juga Lasta nih, kalau membagi waktu antara kegiatan akademik dan non akademik di sekolah maupun di luar sekolahnya itu gimana sih bagi waktunya gitu? Yang kita tahu bahwa kegiatan yang disebutin tadi dan pengalamannya itu cukup padat ya. Dan kalau kami mungkin cukup terganggu, bukan terganggu gimana, tapi tidak bisa fokus. tidak bisa bagi waktunya nanti. Kalau menurut Naomi dan juga Lasta gimana cara bagi waktunya? Untuk bagi waktu sebenarnya jujur-jujurannya Kak. Jujur. Jujur nih. Jujur. Lasta juga kadang susah untuk bagi waktu dan mungkin kalau untuk bagi tips ke teman-teman juga gimana ya, realitanya aja susah gitu. Tapi yang penting tuh ya, kalau misalnya kita ada kegiatan di luar sekolah, paling penting itu kalau di sekolah itu adanya namanya surat dispen, karena guru agak tricky ya kalau misalnya kita nggak pakai surat dispen. Jadi ya itu gunain surat dispen. Terus juga kalau ada tugas yang tertinggal ditanya sama temen, terus juga dikerjain, jangan dibiarin. Nah itu yang buat nanti nilai kalian tuh nggak bagus gitu. Nah di titik itu juga Lasta pernah ngerasain tuh Kak, karena selalu sibuk di event, manage event kan, terlalu banyak organisasi, jadinya nilai Lasta tuh agak menurun. Nah dari situ Lasta belajar untuk lebih prioritasin yang tujuan tuh sebenarnya yang mana gitu. Dari situlah dibentuk lagi tujuannya tuh yang mana sih yang sebenarnya, kan tujuan kita adalah pelajar, berarti untuk sekolah. Nah berarti fokuskan ke situ gitu sih. Ya. Balik lagi. Kalau dari Naomi ini gimana? Kalau dari Naomi sendiri cara bagi waktu biasanya Naomi buat to do list sih Kak, kayak apa yang bakal Naomi lakukan buat hari ini. Contohnya kayak nanti nih pulang ada rapat OSIS. Oke, rapat OSIS dari jam berapa sampai jam berapa. Dan kalau emang waktunya udah emang untuk les ya, saya tetap paksa untuk izin ke ketua OSIS saya kayak Bang saya harus les gitu. Karena ya kita sebagai pelajar juga harus mengutamakan akademik dulu. Benar-benar. Nah, terus mungkin setelah sampai rumah baru kerjain PR gitu. Terus tidur lebih cepat dan kadang-kadang bangun lebih cepat sih Kak kalau misalnya PR-nya nggak terkejar juga malam itu. Kalau gitu menurut saya. Lebih produktif Naomi nih. Sebenarnya masih Sama-sama. Karena aku pribadi bukan tipe kayak Naomi Kak. Kalau Naomi kan buat to-do list tuh. Kalau Asta pribadi tuh bukan orang yang pakai to-do list gitu. Tipenya orang yang suka kebebasan gitu ya. Jadi Sama berarti gitu. iya suka kebebasan ngalir jadi kayak air. benar. Jadi ngerjain tugas yang memang benar-benar deadline aja, yang benar-benar penting, yang ditanya sama guru. Daripada kita buat tugas tapi nggak ditanya sama guru, ngapain dibuat kan gitu ya. Betul sekali. Itu realistis aja sih. Aja ya, Jujur-jujurannya. guys. Jujur aja nih. Nah, dari penjelasan Naomi dan juga Lasta nih, kita agak sedikit lebih mendalam sedikit ya. Dalam kali pembahasan kata-kata ya. Iya nih.
apa sih pandangan Naomi dan juga Lasta tentang produktif itu sendiri gitu. Definisi kalian Definisi, masing-masing iya. sih. Nah, kalau menurut Naomi sendiri, produktif itu ketika kamu ngerjain sesuatu tapi ada hasilnya dan itu berdampak positif buat kamu sendiri. Ada hasilnya gitu, Iya. ada tujuan. Kalau dari Kalau dari Lasta, produktif itu adalah kegiatan atau ya sesuatu yang kita lakukan tapi ada tujuannya gitu loh, ada hasilnya juga. Kalau misalnya kita cuman asal berkegiatan, cuman gerak-gerak doang, mondar-mandir segala macam tapi nggak ada tujuannya, sama aja itu nggak produktif. Jadi produktif itu bukan sama dengan kita gerak doang, tapi ada tujuannya, ada hasilnya. Yang bisa kita dapatkan ya. Yap, benar. Dari kegiatan yang kalian bilang nih, udah sebutin tadi nih. Kalian pernah nggak sih ngerasa capek karena terlalu banyak kegiatan sampai kalian tuh kayak ngeluh. kayak enggak lagi deh kegiatan deh gitu. Ada nggak? Pernah nggak? Ya tentunya pasti pernah ya Kak, capek ya. Ya. Lasta juga pernah banget tuh ada di titik capek gitu ya. Apalagi kalau misalnya gimana ya, nggak ada tempat cerita kan, pasti lebih kayak gimana ya, beban gua banyak banget nih gitu kan, jadi susah gitu. Tapi cara mengatasinya pertama adalah cari orang terdekat sih, cari orang terdekat yang mau mendengarkan kita kalau kesah kita, terus juga bisa sebenarnya kalau kita cerita itu sama dengan kita bisa cari solusi kita sendiri sih. Enggak sih, kebeban orang lain jadi kita lebih Iya, lebih ringan lagi juga, ya. bener gitu. Nih kalau kan udah dijelasin sama Naomi sama Lasta tadi nih kegiatan-kegiatannya nih. Kalau lagi suntuk tuh atau merasa nggak produktif tuh kalian biasanya tuh ngapain sih? Kayak misalnya ngemil kah, Atau rebahan nongki-nongki kah, dulu sama atau teman. jalan-jalan kah ke mall, ataukah nonton bioskop kah, atau nonton drakor, terlalu banyak sebutannya ya. Berarti lebih ke self reward kita Iya. ambil dari semua kelelahan kita tadi. Ya, Oke. recharge diri sendiri gitulah. Kalau rasa pribadi itu adalah quality time sama orang tersayang pastinya. Keluarga ya, keluarga. Siapa tuh? Keluarga ya pastinya. Apakah crush, pacar? Terus setelah itu nonton sih, Lasta suka nonton sih, nonton romance komedi. Drakor kah? Tidak. Kurang, tapi romance komedi barat sih biasanya. Barat. Ya. Enggak ya? Tahun 2000-an gitu, tahun 2000-an. Kan ada tuh film. I Oh, iya, know. iya. Iya, Pernah La La lihat. Land. La La Land. Iya. Oke. Kalau Naomi gimana cara mengalihkan supaya recharge diri lagi? Kalau Naomi sih biasanya jalan-jalan bareng teman terus untuk tidur siang sih. Tidur siang ya. Take a nap. Acai. Me time. Me time. Dari yang kesibukannya tadi kalian sebutin tadi nih. Gimana cara kalian bagi waktu antara nilai akademik, terus nilai akademik, organisasi sama kayak ikutan kegiatan di luar sekolah? Gimana sih cara kalian manajemen waktunya? Yang pertama ya, Ya dari Naomi dulu nggak apa-apa. oke, menurut Naomi ya kayak tadi Kak, kita buat to-do list. Nah, kalau untuk menjaga nilai lomba, di sini Naomi juga didampingi sama les akademik. Jadi kalau misalnya kayak kadang ketinggalan pelajaran di sekolah atau ada jam kos, mungkin penambahannya dari tempat les. Nah, di situ Naomi juga ikutin kayak ngerjain PR semua di situ langsung Kak, memanfaatkan waktu yang ada deh gitu. Nah, kalau misalnya untuk Naomi pribadi, lomba cara bagi waktunya ya mungkin ekstra ya Kak ya, di luar jam sekolah nambahnya. Cuman ya harus tetap jaga diri juga, jangan sampai kecapean gitu. Tetap jaga stamina tubuh deh gitu. Supaya fit ya, Iya. ikut lomba kayak gitu. Kalau Lasta sendiri gimana? Cara bagi waktu. Iya, manajemen waktunya. Manajemen waktunya. Kalau Lasta sendiri itu nggak seperti Naomi, berbeda karena Lasta bukan tipe orang yang suka buat to-do list. tadi ya ikut. Ya benar. Jadi walaupun Lasta nggak punya to-do list, tapi Lasta tuh tahu prioritas Lasta yang mana dan Yang tujuan mana dulu mau Lasta. kita kerjakan ya. Iya. Dan yang bakal bermanfaat bagi Lasta tuh yang mana kegiatannya. Jadi pasti Lasta utamain yang itu. Utamain yang- Gitu, benar. Mungkin setelah kita gali lebih dalam dan juga sharing-sharing bersama Naomi dan juga Lasta nih, kita dapat pelajaran yang sangat dalam tentunya ya teman-teman, untuk teman-teman pendengar nih ya. Terlalu dalam sih. Dimana kuncinya itu bukan seberapa jauh seberapa penuh kegiatan yang kita lakukan, tapi seberapa banyak sih manfaat yang kita terima selanjutnya gitu ya. Nah, jadi juga kesimpulannya diambil bahwa sibuk itu tentang sebuah gerakan, di mana produktif itu juga tentang sebuah kemajuan.
penting banget buat kita itu punya prioritas biar kita itu nggak ngerasa burn out, dan juga kita jadi manusia jadi jangan takut untuk bilang tidak pada sebuah kegiatan atau ya kan, kegiatan yang tidak produktif nih, dengan sesuai dengan tujuan kita. Sebelum kita tutup nih, ada nggak 1-2 patah kata nih, pesan-pesan untuk dan teman-teman kesan, pendengar dari Naomi dan juga Lasta nih? Oke, menurut aku itu ya, gak semua sibuk itu produktif. Jadi penting banget kita tahu tujuan kita, biar kita tahu capek kita tuh ada hasilnya gitu. Kalau Kalau Naomi? Naomi gimana? Kalau menurut Naomi sendiri, nggak semua hal itu harus dikerjain sekarang juga. Nah, kayak prioritaskan dulu hidup kamu tuh, kayak kesehatan kamu, dan kamu juga harus berani berkata tidak buat hal-hal yang gak membangun dan kayak gak ada juntrungannya buat apa yang mau kamu tuju nanti di masa depan. Dan tetap jaga kesehatan sama stamina. Stay healthy guys. Oke, mantap banget nih pembahasan kita pada hari ini. Jadi menurut kalian gimana guys? Kalian tim yang produktif atau yang cuma sok sibuk aja? Bener nih teman-teman. Kayak nama apa kita ya? Podcast kita ya. Podcast kita ya, sok sibuk. Nah, tulis di kolom komentar juga untuk pesan, saran dan kritiknya atau pendapat-pendapat untuk podcast selanjutnya. Dimana kita juga pengen tahu nih cerita-cerita dari teman-teman pendengar nih. Makasih juga kepada Naomi dan juga Lasta udah jauh-jauh datang ke Vkom UIR untuk kesini. berbagi cerita bersama kami dan juga teman-teman pendengar. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk kami maupun teman-teman pendengar lainnya, bahwa kita kalau bisa sih produktif ya, jangan cuman sibuk-sibuk sibuk aja. baring-baring gitu ya. Yap. Ya. Kami Iya. juga Ya, terima kami juga kasih. terima kasih sama Kak udah kakak-kakak mengundang semua. kami di sini Udah ya. mau mengundang Kami yang makasih. Kamsahamnida. Jadi ini pengalaman pertama juga sih Lasta Podcast. Ya sama, aku juga. First time ya. Iya, Yep. first time. Kami juga Thank first you banget, time. Kak. Jangan kapok-kapok ya. Jangan kapok-kapok kalau diundang lagi ya. Oke Kak. Oke, baik. Itu saja sih. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya teman-teman.